Uh. Yeah. Nih, pakai ini nih. Mantap Kailang. Ini mau, mantep mau. Gila. Salam makan rumput Nusantara, bersama saya Yoga Channel yang selalu membahas dunia perkicauan terutama murai batu. Ya teman-teman, terima kasih yang sampai saat hari ini masih terus bergabung, dan yang baru bergabung juga terima kasih. Dukung terus Yoga Channel, jangan lupa subscribe dan juga nyalain tombol loncengnya supaya selalu mengingat settingan murai. Ya kalau pelihara murai ya harus ingat settingannya, perawatannya, jangan tidak dirawat nih ya. Ya teman-teman, membahas murai itu memang nggak ada matinya teman-teman. Sampai saat hari ini pun saya juga masih terus selalu merawat berkelanjutan, treatment, karena memang nggak ada habisnya gitu ya. Karena yang namanya perkembangan murai itu ada tahap-tahap, dan akhirnya sampai dia dewasa pun kita juga harus memperlakukan treatmentnya juga dengan berbeda ketika dia masa top perform gitu ya. Nah, untuk kali ini ada pertanyaan dari Om Eko Saputro. Nah, Om Eko Saputro bertanya, Om Yoga mau tanya nih Om, tolong dibikinin konten ya, gimana mengatasi burung pastol yang stres nggak mau bunyi, biar cepet bunyi, burung pastolnya stres. Nah, jadi teman-teman gini ya, jadi ketika teman-teman nanya, ketika teman-teman mau mentreatment sesuatu, pastikan dulu penyebabnya itu apa. Cari tahu penyebabnya itu apa. Penyebabnya sebelum teman-teman treatment. Misalnya, burung yang seperti Om Eko Saputro nanya, gini ya, burung pastol stres nggak mau bunyi. Gimana caranya biar cepet bunyi? Berarti kan stresnya itu karena apa? Disitulah kita cari tahu. Karena kan Om Eko ini kan tidak menyertakan karena apa gitu kan. Nah, jadi kemungkinan stres burung pastol itu mungkin banyak faktornya. Contoh, misalnya bawa dari Sumatera, dari Jawa, tinggalnya Om Eko di Jakarta, sampai Jakarta stres dalam perjalanan, mabuk gitu kan. Karena full kerodong, jauh, jarak jauh, akhirnya stres gitu kan, butuh kenyamanan. Nah, ada juga burung stres itu biasanya juga karena contoh lagi digantung, saya pernah ngalamin, tiba-tiba jatuh gitu kan, jatuh dari atas gitu kan, gantung, copot gantungannya dan jatuh gitu kan, itu juga bisa bikin stres karena dia kaget, apalagi burung lagi tidur tengah malam gitu kan, tiba-tiba jatuh. Nah, itu stres juga bisa gitu kan. Nah, stres juga burung itu bisa dialami ketika contohnya teman-teman melihara burung murai lagi ngerawat gitu, tiba-tiba ada cicak masuk, ada kecoa masuk, ada hewan-hewan kecil yang mungkin mengganggu, semut pun juga bisa mengganggu, apalagi ada hewan-hewan kupu-kupu juga bisa, kadang-kadang dia lagi anteng maghrib gitu ya, pengen menjelang sore, maghrib, malam gitu kan, lagi diem, tahu ada cicak gitu kan di dalam, langsung dia gerabakan, kaget tuh, biasanya juga bisa, itu juga mempengaruhi burung itu stres gitu kan. Nah, banyaklah faktornya, teman-teman bisa cek juga kan gitu. Nah, jadi sebelum teman-teman menangani burung stres, terutama Om Eko Saputro gitu ya, burung pastolnya nggak mau bunyi, biar cepet bunyi bagaimana gitu kan. Nah, ketika burung pastol stres sebenarnya sederhana teman-teman. Jadi treatmentnya ketika kita tahu misalkan karena cicak, kecoa di dalam gitu kan, kandangnya jatuh, hal utama ketika mentreatment burung stres biasanya taruh di tempat tenang, jangan dengar suara murai, kalau bisa taruh diasingin satu ruangan sendiri, kalau bisa lagi jangan terlalu full kerodong, tapi buka sedikit biar dia juga ada sirkulasi udaranya gitu kan. Kalau yang sebelumnya stres karena misalnya dalam perjalanan jauh gitu kan,
sampai di sini, sampai di rumah itu buka sedikit biar dia ada sirkulasi udara dan dia juga bisa melihat keluar gitu. Tapi dengan kondisi tempatnya juga tidak dekat dengan murai lain gitu ya. Jadi tidak terlalu dekat dan dia bisa nyaman, jadi tidak terganggu gitu teman-teman. Jadi bisa kemungkinan juga stres juga karena bisa kemungkinan stres karena mungkin dia berdempetan, posisinya itu dempetan, yang sebelahnya gacor, yang sebelahnya diem pastolnya kan. Nah seperti itu juga bisa stres gitu kan, makanya diasingin, dijauhin dulu gitu kan, jangan terlalu deket gitu ya Om Eko ya. Jadi kalau penanganan sebenarnya asingin di tempat lain, di tempat ruangan sendiri. Kalau bisa jaraknya jangan terlalu dekat dengan suara murai. Kalau misalnya tempatnya tidak memungkinkan, ya berarti kalau saya ya, kalau teman-teman pernah ke sini main ke tempat saya, itu kan juga tidak terlalu besar ya. Burung yang dewasa, burung yang buat mainan, saya taruh di rumah seberang. Jadi saya titipin gitu kan. Nah saya titipin, jadi kan lewat jalanan gitu kan, jadi ada mobil motor lewat, jadi dia tidak terlalu mengganggu burung yang pastol di rumah saya gitu kan, jadi aman gitu teman-teman. Nah terus kalau misalkan udah posisi tempatnya nyaman, ruangannya tidak ada burung murai, dipastikan kasih suara percikan air. Kalau misalkan nggak ada, pakai MP3 saja. Saya itu pakai MP3 terus dari dulu, nggak pernah pakai burung masteran gitu, karena saya ngeribet, menurut saya itu ya ribet, terlalu ribet, dan saya nggak mau hal yang ribet seperti itu, makanya saya pakai MP3. Kalau toh ada suara air pasti ada juga sih, kalau saya cari-cari ada itu di MP3 gitu kan, kasih aja gitu loh. Jangan, suaranya juga jangan terlalu besar karena mengganggu juga sebenarnya, itu kalau pastol gitu ya. Nah kalau bisa, kalau misalkan tempatnya mencukupi, ya kasih burung-burung kecil sebenarnya. Kalau burung-burung stres, murai stres, apalagi pastol, dia biasanya kembali factor ketika teman-teman tempel sama burung-burung kecil. Entah itu kolibri, entah itu kayak pleci, lebih paling gampang itu yang cerecet-cerecet kecil gitu loh. Suara tipis-tipis gitu kayak kolibri, itu sebenarnya mancing suara murai itu mau bersuara lagi teman-teman. Mancing itu sebenarnya gitu. Jadi penanganan kondisinya taruh tempat yang kalau bisa sih yang tenang, tidak ada gangguan dari murai. Terus ya kalau ada MP3, pakai MP3 dengan suara air yang jernih gitu kan, yang enak gitu kan, yang nyaman. Terusnya kalau ada kolibri, kalau ada burung-burung kecil, tempel sebenarnya nggak apa-apa, karena itu sebenarnya mancing faktor murainya lagi. Gitu, itu kalau burung pastol yang stres. Jadi tidak terlalu ribet. Kalau nggak ada burung-burung kecil ya MP3 saja juga udah cukup. Suara airnya diganti suara burung kecil gitu. Cari suara burung kecilnya gitu. Pakein tapi jangan terlalu besar suaranya. Itu sangat membantu untuk dia kembali factor lagi, terutama buat Om Eko ya Om ya. Jadi tidak ada yang terlalu sulit. Itu versi saya. Nah terus kalau mau misalkan sore, kalau tiap hari jangkrik ya seperti biasa ya. Kalau saya pastok kan 25, 10, 30, 10. Sorenya itu dikasih cacing, habis dimandiin kasih cacing. Mandinya mau berapa kali? Ya tergantung treatmentnya gitu kan, tergantung. Lihat aja ciri burung sederhana ketika kita mau mandiin apa enggak, itu ketika kepalanya naik. Kalau dia naik itu kan berarti gampang banget mau mandi, suka banget air. Tapi kalau dia jarang ya berarti tidak terlalu suka mandi. Burungnya cirinya seperti itu. Nah kalau burung pastol, kalau misalkan kondisi lagi stres, lebih baik dimandiin, kasih cacing. Jangan lupa kasih cacing. Entah itu mau berapa kali cacingnya ya, setiap sore kasih nggak apa-apa, tapi jangan tiap hari mandi, jangan, karena burung pastol gitu ya. 2 hari sekali nggak apa-apa kasih cacing, karena cacing itu dia sebenarnya fungsinya penetral juga, jadi merelaksasi. Cacing tuh fungsinya seperti itu gitu ya Om Eko ya. Jadi nggak terlalu sulit, semoga bisa membantu.
tetap semangat dalam merawat murai. Ya Om Eko ya, terima kasih. Mungkin itu aja. Salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel. Matur suwun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Matur suwun.